Kupu-Kupu Kertas, film yang berlatar belakang sejarah G30 SPKI tahun 1965, garapan Denny Siregar Production ini kembali akan naik layar di seluruh bioskop Indonesia pada 26 September mendatang. Setelah mengalami postpone karena adanya sedikit kontroversi, film yang dibintangi oleh Amanda Manopo dan Chico Kurniawan ini akhirnya kembali akan menyapa seluruh penikmat film di Indonesia. Menurut penuturan Amanda, adanya pemberhentian jadwal tayang pada Februari lalu merupakan keputusan pihak internal. Namun terlepas dari itu semua, film ini merupakan sebuah karya yang patut diapresiasi dan akan memberi banyak pesan moral bagi penontonnya. Dikarenakan film ini mengangkat cerita sejarah, maka sudah sepatutnya kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, menonton film ini agar lebih memahami perjalanan sejarah dari sudut pandang yang berbeda. Lantas, akankah antusiasme masyarakat terhadap film ini masih akan sama seperti saat perilisan pertamanya yang sempat tertunda? Oke, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Oh, sudah nonton sebelumnya? Sudah. Oke, mungkin memang ini filmnya agak sedikit postpone ya. Kita pernah tayang waktu itu pas di bulan Februari dan akhirnya kita sempat tidak tayang lagi. Pasti ada satu hal dan lainnya. Kita nggak bisa jelaskan karena mungkin bisa jadi kita jelaskan, tapi aku nggak mau itu menjadi sebuah topik pembicaraan nantinya. Yang pastinya ini menjadi kesempatan kita untuk kedua kalinya, karena di kesempatan kita yang pertama untuk tayang, rata antusiasnya udah sangat banyak. Banyak orang yang belum nonton dan mereka ngerasa ya kita belum nonton, dan excited sekali dengan mendengar cerita orang-orang yang sudah menonton. That's why kenapa kita harus tayang kedua kalinya. Terus kalau misalkan pesan-pesan, sepertinya kejadian apa yang terjadi di Kupu-Kupu Kertas ini adalah pernah terjadi di tahun yang dimana di 1965 itu suasana dan dengan sebuah cerita yang memang tidak kita bisa gambarkan dan akhirnya kita bisa gambarkan di sini. Sebuah rasa, sebuah cerita, sebuah perjuangan itu kita tumpahkan dalam sebuah cerita Kupu-Kupu Kertas. Jadi ya semoga rasa-rasa itu bisa tersampaikan dengan sangat baik lewat dari film ini. Dan film ini aku rasa mempunyai sangat banyak moral dan sebuah sejarah yang kalian bisa lihat rata-rata Indonesia seperti itu. Dan tadi yang tentang film ini pendirian sebenarnya mungkin film ini berarti kenapa alasannya kita pengen tanya aja. Dan kenapa hari ini kalau ditanya gitu kan? Yang jelas ketika yang film tayang lagi, kita jarang-jarang satu produk film Indonesia mengalami bounce back seperti ini. Dan buat kita pemain di sini ya very happy, karena yang mana orang berkarya makin banyak orang yang menikmati karyanya itu buat kita ada suatu apresiasi yang terima. Sementara buat Kupu-Kupu Kertas sendiri filmnya itu memang tentang salah satu perjalanan ada di perjalanan sejarah, perjalanan bangsa ini. Ya, apapun itu mungkin dibilang ada perang sipil. Kita di sini bukan melihat menang atau kalah, tapi menang atau belajar. Nah, yang belajar ini nggak perlu lagi bahasa ini. Itu betapa pentingnya film ini sebagai suatu karya menginspirasi pada mereka film ini. Oke, seperti awal Kamera mas, mana yang kameranya? sini aja. Nah, Karena kita bikin film ini adalah tujuannya adalah bahwa sejarah ini kan bisa dilihat dari banyak sisi sebetulnya. Kadang-kadang kita melihat sejarah yang besar, ya kalau di dalam peristiwa ini G30 SPKI itu kita lihat cuma di Jakarta. Harapanku adalah dalam kondisi batinnya bahwa ada ternyata di seluruh Indonesia ada sejarah-sejarah kecil yang ternyata melahirkan banyak tragedi dalam ini kita perlu tahu. Jadi gimana sejarah ini bisa diterima orang banyak terutama anak-anak muda sekarang.
Setelah memutuskan untuk berhijab beberapa tahun silam, kini Kartika Putri semakin serius meningkatkan proses hijrahnya dengan memutuskan untuk bercadar. Menurut pengakuan Habib Usman bin Yahya selaku suami dari Kartika Putri, keputusan istrinya ini adalah murni atas keinginan dan hidayahnya sendiri. Habib mengaku tidak pernah memaksa atau meminta Kartika untuk sepenuhnya menutup diri lebih awal. Ia justru mengira bahwa Kartika akan mengambil keputusan ini di usia yang lebih matang. Selain memutuskan untuk bercadar, Kartika juga sudah mantap untuk meninggalkan dunia entertain. Ia sudah tidak lagi akan tampil di televisi, bahkan sudah menghapus seluruh fotonya di media sosial. Habib Usman pun menuturkan bahwa ia sangat mendukung keputusan istrinya ini untuk menjadi jauh lebih baik dari kedepannya. Perihal sosial media, Habib mengatakan bahwa Kartika akan menggunakan Instagramnya dengan kurang lebih 18 juta followers itu untuk menyebar dakwah. Lantas akankah Kartika akan mengikuti jejak sang suami untuk menjadi seorang pendakwah? Kartika Putri bercadar, alhamdulillah itu karena keinginannya. Sekali lagi karena keinginannya dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih hidayah yang awalnya hanya berhijab, yang awalnya berusaha melangkah menuju ridhonya Allah pelan-pelan lama-lama menjadi sosok Kartika Putri sekarang ini dan sudah bernikah. Habib pasti mensupport keputusan. Saya sebagai seorang suami selalu mendoakan, selalu minta sama Allah, bukan hanya mensupport, bahkan saya berharap pakai nikahnya itu secepatnya. Tapi nggak nyangka juga usia sekarang ini. Saya pikir 40-45 lah. Tapi di usia yang masih muda, masih cantik, masih mulus, baru sembuh dari Stephen Johnson syndrome. Subhanallah, Allah kasih hidayah. Tapi Habib sendiri nanya ke Karput mah, kenapa alasannya gitu nggak sih? Kalau ditanya apa sih alasannya, saya nanya atau enggak, saya udah tahu. Triggernya itu karena semakin banyak belajar, semakin banyak ikut kajian, semakin banyak mendekatkan diri sama Allah. Qobliyah badiahnya beliau nggak pernah tinggal, sholat malamnya nggak pernah tinggal, puasanya alhamdulillah subhanallah, taatnya sama suami masya Allah. Akhirnya Allah kasih hidayah, karena hidayah itu mahal. Ingatlah ya, hidayah itu nggak mudah didapatkan oleh manusia. Dalam tafsir Quran surat Al-Fat, dalam tafsir Nukatulin, tafsir Mawar, dijelaskan di dalamnya, siapa orang yang ingin mau mendapatkan hidayah dari Allah, dia cari Allah, dia dekatkan diri kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, sehingga Allah kasih hidayah. Sebagaimana Rasulullah Allah kasih kemenangan, dan kemenangan yang nyata, inna fatahna laka fathan mubina. Maka ketika dia menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW, dia jalanin qobliyah ba'diyah, dijalankan baca Al-Quran, dijalankan bangun malamnya, maka Allah kasih hidayah. Tapi ingat, hidayah itu nggak mudah didapatkan. Harus dipegang, dirangkul, dipeluk erat-erat, dan dia mendapatkan apa? Dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ditambahkan keimanan takwanya oleh Allah. Ya. Sekarang katanya mau meninggalkan dunia entertain juga ya? Udah, alhamdulillah Kartika udah ninggalin dunia entertainment. Udah apa ya kalimatnya? Udah nggak tampil lagi di TV. Sudah nggak tampil juga di media, sudah nggak foto. Ya. Karena itu kan tabaruj. Dia sudah mengikuti pelan-pelan kaidah atau yang ada dalam syariat Allah. Ya, di sosmed juga berarti udah sama sekali nggak mau posting ya? Udah nggak posting. Karena Kartika udah berusaha untuk dandan cantik buat suami. Nah, gitu. Nggak tabaruj dia. Kan tabaruj itu kan kebudayaan jahiliyah. Kenapa? Sampai hari ini akun sosmednya dipakai untuk media dakwah dengan metode yang lain. Aktris sekaligus penyanyi Risty Tagor kembali melanjutkan karirnya di dunia perfilman setelah kurang lebih 15 tahun menjalani masa vakum. Risty comeback sebagai aktris dalam film terbarunya berjudul Home Sweet Loan yang diperankan bersama Derby Romero dan Yunita Siregar. Risty mengakui bahwa ia perlu kembali beradaptasi dengan lingkungan kerja yang sudah lama ia tinggalkan. Meskipun begitu, menurut Risty, banyak sekali kemudahan dan kelancaran yang ia dapatkan sehingga ia tetap bisa berperan maksimal di film terbarunya tersebut.
Risti juga menuturkan bahwa alasannya kembali ke dunia entertain saat ini dikarenakan waktunya yang sudah tepat. Di mana menurut Risti, ia sudah puas menghabiskan banyak waktu menemani pertumbuhan anak-anaknya yang kini sudah memasuki usia sekolah. Maka dari itu Risti sudah mulai dapat mengisi waktu luang dengan kembali berkarya di saat anak-anaknya bersekolah. Lantas, apakah benar kedepannya akan banyak karya terbaru lainnya yang akan dibintangi oleh Risti Tagor? Oke, yang pasti sih kalau ngerasa 15 tahun sih kayak mulai dari awal lagi ya. Maksudnya itu ngerasa kayak syuting lagi dari nol, udah lupa tuh gimana caranya. Misalnya kayak ngafalinnya, terus kalau aku lebih deg-degan sama situasinya karena memang kan kalau syuting tuh banyak banget orang tuh di sekelilingnya gitu ya. Banyak kamera, banyak tim gitu kan. Dan film kan lebih besar lagi dari sinetron gitu ya. Persiapannya juga ya deg-degan banget pasti. Banyak nggak pede rasanya, tapi alhamdulillahnya sutradaranya Kak Sabrina bener-bener sangatlah bener-bener suportif banget dan juga talkatif banget. Jadi aku kayak, Kak ini aku peran Tanis maunya yang kayak gimana, karena memang di dalam buku Homesickle sendiri tuh nggak ada tuh yang sebenarnya perempuannya berhijab tuh nggak. Tanis dalam buku tuh tidak digambarkan berhijab, lalu maunya kayak apa, gesturnya kayak apa, itu bisa ngobrolin sama Kak Sabrina. Dan pertimbangannya apa? Oke ini setelah 15 tahun, oke ambil ketik ya. Oke, jadi kalau pertimbangan sebenarnya tuh memang aku fokus mau sama anak-anak dulu. Pasti yang lain juga teman-teman media tahu aku dari kemarin tuh kayak anak dulu selalu nomor 1 anak-anak, dan memang di 2023 kan udah punya plan nih 2024. Nah, anakku yang paling kecil masuk ke kelas 1 SD. Jadi aku kayak wah anakku udah SD nih, dan SD kan sekarang pulangnya udah mulai siang sore, kayaknya aku udah mulai nih bisa kembali untuk bisa mewujudkan lagi lah mimpi-mimpi, rasa rindu aku sama acting. Dan memang film itu kan persiapannya berbeda, dan alhamdulillahnya ya nggak cuma punya plan ataupun doa, tapi juga terwujud sama Allah bahwa tiba-tiba di awal tahun aku ditawarin film Homesickle ini. Pas mulai sendiri izin nggak sih sama anak itu mau balik kabar kerja? Izin, karena sebenarnya tahun lalu kan aku sempat syuting sinetron tuh Anugerah Terindah, dan memang di situ anak-anak protes karena kalau sinetron kan setiap hari, terus udah gitu pada saat itu syutingnya mulai jam 6 pagi, jadi kayak mama kerja terus gitu. Dah kalau yang ini aku bisa ngobrol kayak ini kerja mama cuman sebentar, cuman waktu itu 12 hari, dan memang nanti aku jelasin lagi, nanti abis ini kita bisa lebih santai, mama bisa ngurus kalian, habis itu ada promo ya kayak gitu. Dan memang alhamdulillahnya mereka dari kecil udah tahu sih mamanya kerjanya apa karena sering dibawa. Kemarin juga sempet sih beberapa kali aku bawa syuting tapi cuman lihat sebentar, karena memang aku nggak pernah mau anak-anak stay lama di lokasi syuting, mungkin karena aku menjaga bahasanya mereka lah, karena maksudnya dia di lokasi syuting pasti orang dewasa kan ngobrol santai, cuma kalau anak-anak aku lebih pengen mereka menikmati pertemanan seusianya mereka aja. Ini kan anak-anak pulang tengah malam. Kalau aku sih mikirnya memang karena sekarang mereka juga sudah punya kegiatan dan memang mereka juga udah lebih bisa ajak ngobrol, aku malah lebih tenang sebenarnya. Jadi kayak misalnya ini habis promo ini mama ada tour beberapa kota, oh gitu oke, tapi nanti pas mama libur kita pergi ya. Nah itu sebuah komitmen dan janji sih, jadinya akhirnya aku juga harus kayak ternyata komitmen tuh bukan cuma di kerjaan ini aja, tapi komitmen juga nih sama anak-anak untuk konsekuensi dari aku boleh kembali ke karir tapi juga harus nyenengin mereka, punya waktu buat merekanya, ya akhirnya jadi lebih banyak waktu yang harus di manage lagi sih gitu. Punya treatment khusus nggak sih Kak dalam ngapalin skrip gitu? Apakah dengan lagu Kak atau dengan hal lainnya? Enggak sih, kalau ngapalin mungkin memang dari dulu kali ya, kan aku udah mulai syuting tuh dari 2006. Memang aku cepat menghafal, tapi juga sengaja aku cepat lupain juga. Jadi kalau kayak skenario itu memang bukan sesuatu yang aku hafal, tapi pada saat aku mau kerjain, aku baca sebentar, mungkin bukan membaca dan dihafal, tapi dimengerti gitu. Dan aku rasa, dan aku selama ini kalau misalnya baca skenario, nggak cuman ngafalin scene aku aja atau dialog aku, tapi juga dialog lawan main. Jadi supaya kalau emang mereka tiba-tiba ada yang lupa, aku tahu nih mau lanjutnya kemana. Jadi kemarin kan sudah fokus di bisnis segala macam, terus sempat nyanyi juga sama band, terus sekarang di film sendiri. Ya. Tahun ini emang fokusnya seperti apa sih, apa untuk acting film atau seperti apa? Ini sebenarnya kan kayak aku bilang, film tuh nggak sesuatu yang ini hadiah dari Tuhan gitu ya, penuh syukur. Aku nggak pernah punya planning atau mencari gitu film ini. Jadi kalau yang emang masih stick jalan sih sebenarnya bisa jalan terus. Kalau misalnya nyanyi, memang justru itu kan dakwah lewat lagu yang memang akan berjalan. Jadi ini selesai film pun aku juga memang udah persiapan buat rilis lagu baru. Aku juga mau launching buku ya. Emang intinya sebenarnya nggak bisa diem sih, pengen aja berkegiatan, pengen berkreativitas terus gitu. Jadi entah itu mau film, buku ataupun